Hai Bifans, Biskul kelas kita kali ini adalah Bahasa Indonesia. Materinya menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Jadi materi kita kali ini tentang berita. Masih ingat Bifans, apa yang disebut dengan berita? Langsung kita bahas ya. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Dan sifat berita harus terkini dan juga faktual. Terkini dari kata kini atau sesuatu yang sedang diminati masyarakat pada saat ini. Kemudian faktual dari kata fakta atau sesuatu kejadian yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, itu syarat dari berita. Kemudian biasanya pola berita ditulis dengan menggunakan format segitiga terbalik. Nah, di sini ada bagian-bagian berita. Yang pertama ada kepala berita, badan dan juga ekor berita. Kepala berita karena kepala berarti letaknya ada di atas. Mengapa ini lebih lebar? Karena mencakup seluruh pokok atau inti dari berita. Kemudian badan dan ekor di sini semakin ke bawah semakin kecil karena merupakan penjelas dari kepala berita ini tadi. Selanjutnya ada contoh berita dari koran. Di sini dari koran Kompas ya. Judulnya adalah SPBU berangsur normal. Nah, Bifans, yang diberi garis merah, ini yang disebut? Iya, ini yang disebut kepala berita karena letaknya ada di atas dan mencakup seluruh pokok isi berita. Kemudian, paragraf kedua dan selanjutnya adalah badan berita. Dan di paragraf akhir merupakan ekor berita karena letaknya di paling ujung. Selanjutnya adalah 3 kemampuan yang diperlukan untuk menyimak isi berita. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan berkonsentrasi. Kemudian kemampuan yang kedua, kemampuan memahami isi dan juga kemampuan untuk mengendapkan informasi. Kita bahas satu persatu ya. Di sini kemampuan berkonsentrasi digunakan agar seseorang tidak gampang kehilangan berita yang diikuti. Kemudian kemampuan memahami isi harus dimiliki seseorang untuk menangkap dan mencerna isi berita. Kemudian, kemampuan pengendapan informasi di sini fungsinya adalah agar berita itu bisa dimengerti maknanya. Jadi itu 3 kemampuan wajib yang diperlukan dalam membaca maupun mendengarkan berita. Nah, Bifans, di sini ada unsur dari 5W1H, yaitu unsur atau pokok-pokok dari isi berita. Unsur ini digunakan untuk apa nih? Yuk coba kita cari tahu. Nah, di sini unsur 5W1H digunakan untuk menangkap pokok-pokok isi berita. Kita bahas satu persatu ya. Unsur yang pertama adalah unsur what atau unsur apa. Berita apa yang dibicarakan. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur who atau siapa. Nah, siapa berarti bisa berupa orang, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur when atau kapan. Kalau kapan berarti mencakup unsur waktu. Bisa hari, tanggal, bulan, tahun, detik gitu ya. Kemudian unsur berikutnya ada unsur where atau di mana. Kalau di mana berarti mencakup unsur tempat. Bisa rumah, sekolah, lapangan, perkampungan dan lain sebagainya. Kemudian unsur selanjutnya ada why. Di sini alasan ya, berarti why itu unsur mengapa. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan unsur what. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Kemudian, unsur yang terakhir adalah unsur how atau bagaimana. Nah, bagaimana ini menjawab dari unsur why ini. Nah, itu Bifans, pokok-pokok untuk menangkap isi berita. Selanjutnya adalah di sini ada contoh berita, bisa kalian baca ya. Berita ini adalah menceritakan atau memberitakan akibat luapan lumpur lapindo berantas di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah perjalanan kereta api dari arah Banyuwangi menuju Surabaya terganggu. Bisa kalian baca. Selanjutnya adalah, setelah kalian baca, kalian bisa menentukan pokok berita yang telah dibaca. Di sini pokok berita yang pertama ada unsur what atau apa. Apa yang dibicarakan dalam berita? Perjalanan kereta menuju Surabaya terganggu. Ini berarti dari keseluruhan ya. Berita ini menceritakan tentang perjalanan kereta yang terganggu. Kemudian unsur selanjutnya ada
who atau siapa. Kalau siapa berarti orang. Di sini ada Humas PT Daop 11 Eko Sumanto. Ada di paragraf kedua. Nah, ini. Kemudian unsur selanjutnya ada kapan. Kalau kapan berarti waktu ya. Minggu 1 April. Coba kita lihat ada di paragraf pertama. Minggu 1 bulan 4 atau bulan April. Unsur selanjutnya adalah unsur di mana. Kalau di mana juga mencakup tempat. Di sini tempatnya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada di paragraf berapa ya? Ada di paragraf pertama nih, yang paling atas. Nah, kemudian unsur berikutnya, unsur why atau mengapa. Luapan lumpur Lapindo. Jadi, mengapa perjalanan kereta menuju Surabaya terganggu? Karena luapan lumpur Lapindo. Kemudian unsur selanjutnya, atau yang terakhir, bagaimana? Nah, efek dari luapan lumpur Lapindo. Kereta api harus berjalan lambat. Nah, itu Bifens. Menentukan unsur pokok berita dari berita yang sudah kalian baca. Selanjutnya, setelah menentukan pokok isi berita, kalian bisa menyimpulkan isi berita. Di sini, kesimpulan dari isi berita yang sudah kalian baca tadi adalah akibat luapan lumpur Lapindo, perjalanan kereta api menuju Surabaya mengalami gangguan. Nah, di sini ada satu contoh soal. Soalnya adalah disebut kemampuan apakah untuk mengerti makna isi berita. Masih ingat ya, 3 kemampuan untuk membaca berita. A. Kemampuan pengendapan informasi. B. Kemampuan memahami isi. C. Kemampuan konsentrasi. Dan D. Kemampuan membaca. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Masih ingat nggak? Yuk, coba kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Mengapa demikian? Karena untuk mengerti makna merupakan kemampuan pengendapan informasi. Kalau memahami isi, tadi bukan ya. Konsentrasi juga bukan, karena konsentrasi yang pertama tadi, syarat yang pertama untuk memahami isi nih. Kemudian kalau membaca, berarti misalkan beritanya dalam bentuk tulisan berarti harus membaca. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah mengerti makna isi. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian materi selanjutnya adalah menuliskan kembali berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Kalau tadi kalian kan menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan menuliskan kembali berita yang sudah kalian baca, ya. Oke, selanjutnya. Berita berisi informasi. Informasi merupakan keseluruhan data yang menunjang amanat berita. Amanat bersifat faktual. Karena isi berita harus berdasarkan fakta. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini tadi ada unsur 5W1H lagi nih. Tadi menyimpulkan berita juga harus mencakup unsur ini. Kemudian di sini sebelum mencatat berita, kamu harus menyusun unsur berita, yaitu unsurnya 5W1H. Hampir sama ya seperti menyimpulkan. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh berita. Beritanya tentang kebakaran ya. Tentang longsor. Kemudian, setelah kalian membaca dan menentukan pokok-pokok beritanya, ini kalian bisa menuliskan kembali nih. Jadi, hasil dari rangkumannya atau tulisan kalian, Selasa 12, tanggal 2 bulan 12 terjadi longsor di Desa Padas, Madiun, Jawa Timur. Akibatnya, 2 rumah warga rusak berat dan lalu lintas ke sejumlah desa tersendat. Warga pun bekerja bakti untuk membantu membersihkan rumah korban yang tertimpa material akibat longsor. Nah, itu Bifens materi kita pada kali ini. Yang pertama yaitu menyimpulkan berita, dan yang kedua adalah menulis kembali berita. Bagaimana pelajaran kita kali ini? Asik dan menyenangkan bukan?